Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 India, Bapak Khalid SPD MPD. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 2 India. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam sebuah acara diseminasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Durian. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk membuka kegiatan diseminasi ini, kami mohon kepada Bapak Kepala SMP Negeri 2 Durian untuk memberikan sambutan sekaligus pembukaan acara diseminasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Durian. Kepada Bapak Khalid, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang dua SMP dari dua Lewi dan pertama kita lanjutkan puji syukur subhanahu dan salam pada keadaan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini Bapak telah punya agenda tentang diseminasi budaya positif yang ada di SMP Negeri 1, SMP Negeri 2 Durian. Jadi kalau kita bicara dengan budaya positif berarti kita melaksanakan hal-hal yang positif yang ada di SMP Durian itu. Terus bahwa dari hal-hal yang kita kerjakan, maka kita bawa untuk hal yang positif. Jadi bagaimana kita itu memberikan hal yang positif terhadap lingkungan di SMP Negeri 2 Durian. Kebetulan mungkin pandan itu ada program dari guru penggerak tentang diseminasi ini. Jadi mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan dapat dukungan dari kita semua. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang ada. Itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya menjelaskan dan sekaligus untuk membuka diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Durian resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepala sekolah SMP Negeri 2 Durian yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara diseminasi. Jadi perlu diketahui kepada Ibu, diseminasi ini bukan pada aspek sosialisasi saja, tetapi lebih kepada komitmen bersama kita untuk mengimplementasikan hal-hal positif yang membangun sebuah kebiasaan yang baik, sehingga kebiasaan itu menjadi yang kita yakini, kemudian kita jadikan semacam keyakinan bersama untuk kita laksanakan, sehingga menjadi sebuah budaya. Jadi bukan pada aspek berhenti pada aspek sosialisasi saja, tetapi lebih kepada komitmen bersama kita, kemudian kita bersama-sama untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai ataupun budaya-budaya yang kita anggap sesuatu yang baik, sehingga betul-betul anak didik kita itu tumbuh dan berkembang di lingkungan yang betul-betul kita ciptakan ada nuansa pendidikan yang positif. Karena apa yang mereka lihat, kemudian apa yang mereka rasakan, itu akan menjadi bekas dan juga akan termemorikan di dalam kehidupan mereka kelak. Ya.
Dan ini yang lebih utama di dalam sebuah karakter itu kan ada implementasi. Itu yang menjadi titik tekan dari kegiatan ini. Jadi betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Khalid, ya, bahwa sosialisasi ini untuk kita sama-sama mengetahui, kemudian juga kita sama-sama mendukung, ya, untuk kemajuan dan juga untuk terutama untuk anak didik kita supaya memiliki karakter yang mulia sehingga budaya positif itu terus berkembang dan berkembang. Baik kepada Ibu, mohon maaf ya untuk presentasinya ini agak sedikit panjang sebenarnya ya, kurang lebih sekitar 50 slide karena budaya positif ini kalau di JPK atau jauh jauh pelajaran itu kurang lebih sekitar 2 pekan, kemudian dipadatkan penyampaiannya dalam beberapa menit saja. Mudah-mudahan sosialisasinya tidak berhenti pada forum ini, tapi terus menerus ya, karena inti dari pendidikan itu sendiri adalah belajar. Dia dengan baju itu kita belajar, ada kekurangan kita merefleksi diri, kemudian kita terus belajar dan terus belajar. Jadi tidak ada kata berhenti, kita terus belajar. Jadi kalaupun misalnya ada hal-hal yang kurang jelas ataupun belum paham, kita bisa sambil diskusi, ya. Karena yang namanya orang berpengetahuan itu bisa datang dari mana saja. Mungkin dari anak didik kita, ya, karakter itu muncul dan bisa kita terapkan. Nah, identitasnya, ya. Terkenal boleh. Calon penggerak, calon penggerak angkatan 8 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan mudah-mudahan kepada Ibu pun nanti bisa terinspirasi untuk ikut guru penggerak. Ya, karena pada kegiatan guru penggerak itu banyak hal-hal baru yang ini kalau kita pelajari, kemudian kita implementasikan itu luar biasa. Karena banyak ilmu-ilmu baru yang zaman kuliah dulu, ya, mungkin Pak Khalid dengan saya satu generasi angkatan 70-an ya. Nuansa pendidikannya berbeda dengan hari ini, ya. Adapun tujuan diseminasinya, yang pertama adalah menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah, sehingga telah tercipta sebuah budaya positif. Jadi nilai-nilai kebajikan ini sifatnya universal, ya. Sifatnya berlaku untuk semua kalangan, tidak mengenal suku, tidak mengenal bahasa, tidak mengenal agama. Jadi nilai kebajikan itu sangat universal. Contohnya misalnya jujur itu semua agama sangat mengidamkan, atau misalnya dipercaya terpercaya itu sangat didamkan oleh semua kalangan. Kemudian menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah ataupun kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah ataupun kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik dan permasalahan di dalam sebuah sekolah. Jadi kita akan sangat banyak bersentuhan dengan problematika, baik itu dengan guru, baik itu dengan sekolah, termasuk dengan anak didik kita. Nah, bagaimana kita memecahkan masalah itu? Di sinilah kita akan belajar. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi peran dan sekolah serta guru dalam menyertai menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Nah, jadi kalau kita ibaratkan kita itu petani, guru itu adalah sebagai petani, maka sekolah itu adalah sebagai lahan. Maka siswa adalah bibit. Ya, sebagus apapun bibit itu, apabila ditangani oleh petani yang tidak kompeten, kemudian disimpan di tanah yang gersang, misalnya bibit tumbuh itu tidak pernah tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang kita harapkan. Ya. Makanya seorang guru yang kompeten
perlu menciptakan sebuah ladang ataupun lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya anak-anak didik kita. Anak-anak didik kita itu sebagai sebuah bibit, ya. Dan budaya positif itu adalah pengidentikan dengan kita menciptakan lingkungan pendidikan yang dia bisa menciptakan anak didik itu tumbuh dan berkembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya yang luar biasa sama beragam. Jadi jangan sampai ada lagi di benak kita bahwa kesuksesan seorang anak itu tergantung pada guru, tidak. Jadi semua komponen itu sangat berperan, artinya ada kolaboratif, ya, antara guru, kemudian lingkungan sekolah dan juga siswa. Dan di belakang siswa itu adalah orang tua. Jadi yang namanya kesuksesan anak didik itu tidak terlepas dari peran serta ataupun kolaborasi dari berbagai komponen. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah menganalisis secara kritis dan reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dengan mempelajari 5 posisi kontrol. Nah, jadi nanti kita belajar 5 posisi kontrol. Bu Ida ada masalah baca ya? Kayak bahaya Bu Ida. Yang kedua, menganalisis dan dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Ibu dan Bapak pernah mendengar restitusi? Di kasus sidangnya Mario Dandi ada ya? Restitusi. Restitusi itu artinya mengembalikan si anak itu kepada kodrat kebaikannya tanpa dia dihakimi secara manusia, ya, dihakimi secara manusia, karena secara perbuatan memang dia perlu karena orang itu sudah 17 tahun, ya, kecuali yang lain itu misalnya anak yang berkonflik dengan hukum, itu beda. Artinya restitusi itu mengembalikan anak pada kodrat kemanusiaannya, kemudian dia bisa percaya diri untuk mengembangkan diri yang jauh lebih baik seperti itu. Jadi kalau anak kita bermasalah, tidak lantas kita dijudge orang yang tidak akan pernah berubah. Nah, ini konsep yang akan kita pelajari ada 6. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi banyak sekali ini materi itu, mudah-mudahan kita bisa menyimaknya dengan baik. Yang pertama, disiplin positif dan menghindari kebajikan yang bersifat universal. Ya, teori kontrol ini referensinya dari Dr. William Glasser. Jadi bukan tanpa ini ya, tanpa landasan untuk menyampaikan sesuatu pada kesempatan hari ini, kecuali ada referensi yang kita rujuk, ya. Nah, apakah manusia itu bisa dikontrol oleh seseorang? Ya. Kasat mata fisik bisa, tapi jangan pernah sampai kita bermimpi kita bisa mengontrol pikiran apa yang di jiwa manusia. Itu tidak akan pernah. Kalau misalnya orang itu terpenjara itu secara fisik, tetapi pikiran dan juga jiwanya tidak akan pernah terkontrol. Contohnya misalnya Buya Hamka, secara fisik dia di penjara, tetapi secara pemikiran luar biasa. Di dalam penjara beliau menuntaskan tafsir yang untuk mental. Jadi kita tidak pernah mengontrol manusia, tidak akan pernah bisa mengontrol manusia. Ya, kalau kita ibaratnya sebagai boneka talir, ya, dia gerak.
Jadi kalau misalnya, mohon maaf nih Pak Kopsek ya, saya bisa mengontrol Pak Andi, saya bisa mengontrol Pak Ahmad. Itu secara fisik, tetapi secara pemikiran secara jiwanya itu tidak bisa. Makanya yang dikembangkan di dalam sebuah lembaga atau institusi yang ada adalah membangun kemitraan dan membangun kepercayaan sehingga terjadi sebuah kolaborasi. Itu yang kita kembangkan. Nah, ilusi-ilusi itu sama semacam angan-angan ataupun imajinasi lah. Nanti ya, menurut bahasa Indonesia. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, ini yang harus kita pahami ya, bahwa kita sama sekali tidak bisa mengontrol murid. Yang kita hanya bisa lakukan hanya menuntun. Karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol, artinya diatur gitu ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif ataupun bujukan dalam bentuk kontrol. Segera berusaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ini masih ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini, jadi kritik itu sebenarnya menyakitkan sebenarnya ya, mengungkapkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kunaon maneh terlambat wae, kunaon maneh dalam mengajar itu dikritik. Pada intinya mereka merasa terponis ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini juga ilusi ya. Jadi tidak ada orang itu bisa mengontrol seseorang. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah pengaduan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku maksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan pemusuhan akan terbentuk. Nah, jadi mungkin kita bisa merefleksi diri ya. Sepulang dari hari ini, betulkah kita memposisikan diri sebagai orang dewasa yang harus memaksa orang lain kepada anak didik kita? Nah, disiplin ya. Kalau kita sebut disiplin, kira-kira apa yang tergambar di dalam diri kita? Di dalam benak kita kira-kira apa? Mungkin baik. Tepat waktu. Rutin. Kalau misalnya kita, kamu harus disiplin, kira-kira gambarnya apa disiplin? Mengerjakan tugas. Ya. Patuh. Nah, betul ya. Kalau disiplin itu ada kita pasal ini ya, kata tertib ya, aturannya, kepatuhan, hukuman. Ini konsep-konsep yang selama ini kita pahami bahwa yang namanya disiplin itu karena tata tertib, aturan, juga hukuman. Apakah betul atau tepat makna disiplin itu seperti itu? Ya, ini salah satu pakar juga ya, saya mengatakan bahwa arti kata dari disiplin berasal dari bahasa Latin, ya, yang artinya belajar. Ya. Artinya belajar berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan kenapa mereka mengikuti suatu aturan ataupun aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik.
tidak salah, wajar tidak? Wajar. Kalau misalnya, mohon maaf, bukan berarti mentolerir. Kalau tidak tepat waktu, wajar tidak? Wajar ya? Karena proses belajar. Ya. Proses, jadi tidak ada yang namanya berhenti untuk berproses belajar. Karena itu kan maknanya belajar. Belajar itu tidak mengenal yang namanya berhenti, tidak mengenal yang namanya alumni, tidak mengenal yang namanya sekat waktu dan sekat ruang. Kalau sekolah ada sekat waktu, sekat ruang, dan juga alumni. Tapi kalau namanya belajar itu dari mulai buaya sampai siang lahar. Tapi kalau di sekolah memang ada sekat waktu, sekat azan. Ya. Nah, Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan kita, tokoh pendidikan kita yang terkenal dengan sekolah taman siswa ya, di Yogyakarta. Beliau menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan yang lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Dari dua tokoh ini kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan yang disiplin itu adalah sebagai bentuk kontrol diri. Ya, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi kalau disiplin itu sebenarnya lebih kepada keyakinan diri ataupun nilai yang dia anut, kenapa dia berbuat ataupun melakukan sebuah kebaikan. Jadi motivasinya adalah internal diri. Tujuan mulia dia. Misalnya seperti yang saya dengar dari rekan Pak Khalid, kenapa Anda menjaga waktu jam mengajar itu dari jam 7 sampai jam 15? Jawabannya adalah untuk menghalalkan gaji saya. Berarti mulianya keyakinan dia adalah saya ingin menghalalkan gaji saya. Itu nilai yang dianggap oleh orang tersebut. Mungkin kita punya nilai seperti itu ya, atau nilai-nilai lain yang kita yakini dan kita tergerak untuk melakukan aktivitas tersebut. Dan nilai kebajikan ya, kedua pakar pendidikan menargetkan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi kita ya tergerak atau bergerak itu sesuai dengan apa yang kita anut atau kita yakini, ya, sehingga akan kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Oke, jadi nilai kebajikan dirumuskan di dalam kurikulum, kita sebagai ini falsafah ataupun nilai-nilai yang kita anut ya, yang kita anut di negara kita, bahwa nilai kebajikan itu adalah Pancasila rujukannya. Kemudian dirumuskan dalam bentuk karakter atau profil yang akan dimunculkan seperti apa, yaitu disebut dengan profil pelajar Pancasila yang ada. Nah, ya. Ini profil pelajar Pancasila ada 6 ayat 6. Ya, rukun iman ya benar. Kali ini rukun profil ya. Tapi kalau rukun kita harus menyebutkan lainnya tidak. Ya, ada yang disebut dengan kreatif. Makanya nanti kita ada kegiatan kelima ini untuk mendukung ini 5 hal. Ada
kreatif, kemudian gotong royong, kemudian berpendidikan global, kemudian beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis. Nanti kita jabarkan nanti dalam bentuk ini dimensinya ya, dimensi program pelajaran Pancasila. Ya. Nanti kita untuk kelas 7 pada semester ini kita mulai memperlakukan namanya P5. Salah satunya bagaimana anak didik kita memiliki nilai-nilai yang kita anut dan kita anggap sebagai sebuah ajaran yang bisa menuntut anak didik kita menjadi orang-orang yang berkarakter, yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Nah, teori motivasi hukuman ini mau lanjut atau mau dulu? Lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Pasal lanjut. Satu lagi apa itu yang kelihatan? Yang mana? Yang kreatif, mandiri, ngomong, beriman, lebih kritis. Satu lagi apa? Berdasar kritis. Pendidikan global. Nanti, namun sih maksudnya itu. Sementara itu langkah-langkahnya. Kreatif, kreatif. Itu banyak akal. Banyak akal. MacGyver lah kalau gambarnya. Kalau zaman yang tahu MacGyver berarti kita sudah semuanya tua. Sudah senior Pak. Betul Pak Khalid? Khalid tahu nggak MacGyver? Tahu. Nah kalau tahu kita seumuran Pak. Kalau ada yang tidak tahu berarti ada lebih tua. Dari saya. Oh nggak tahu. Oke baik kita lanjut ya Bu Yanti. Teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah ini yang sering dengan ini kita guru-guru apapun tugas tambahan kita, apakah sebagai wali kelas, apakah guru saja, pasti kita akan menemukan ini. Motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Ini dari pakar pendidikan yang dosen untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang melakukan sesuatu motivasinya kadang-kadang ini supaya tidak dianggap tidak baik ya. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghadapi permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi karena seseorang, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini berarti dia pemburu apa? Pemburu reward. Pemburu penghargaan. Jadi kalau tidak mendapatkan penghargaan, ketika tidak motivasi pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan dia akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan kemudian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka menggunakan dari dunia berkoleksi mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi manusia pemburu reward. Ya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang merupakan harapan kita ya. Harapan kita bahwa orang melakukan sesuatu karena motivasinya ada nilai-nilai yang mendasari dia, nilai-nilai kebajikan, nilai kebaikan. Misalnya dia kadang-kadang datang mendapat waktu, kenapa dia rajin belajar, kenapa dia berempati kepada orang, kenapa dia membantu orang, itu kan ada nilai-nilai positif yang tumbuh di dalam diri dia.
identitas gagal dan sukses. Ya kan? Enggak. Ya, ini apa baca? Enggak. Iya kan? Iya, baca. Itu mana bagaimana? Jum. Ya mohon maaf ya, nanti saya share ya PowerPoint-nya sebagian supaya bisa. Semua. Bisa. Oke. Sudah saya nanti saya share nanti supaya bisa dibaca. Ya. Intinya adalah ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi hukuman itu lebih kepada apa? Pada akhirnya ya, hukuman itu akan membuat hasilnya adalah jiwa pendam, dan jiwa yang tersakiti, baik secara fisik maupun secara ya. Hukuman itu bisa verbal maupun fisik. Nah, minimal kita berada di sini konsekuensi. Walaupun ini konsekuensi itu bisa begini. Ada mendidik kita terlambat, kita sudah buat kesepakatan. Kalau Anda terlambat 1 menit, misalnya, ya, Anda harus menyiram taman 1 kotak misalnya, ya, itu konsekuensi. Kesepakatan. Dan kesepakatan itu datangnya bukan dari guru ataupun dari sekolah, tetapi melibatkan 2 pihak. Artinya ada MUI kalau kata Pak Andi membuat kesepakatan kelas. Jadi mereka sadar bahwa ketika saya terlambat 1 menit, kita tidak perlu mengingatkan Anda terlambat, silahkan apa konsekuensinya. Nah itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman mau terlambat 1 menit, mau terlambat 10 menit, pokoknya push up 100 kali. Dikalikan sampai kecil. Nah, itu bisa hukuman. Berarti Anda akan traumatik penjara. Kalau begini yang hukumannya apa? Kemarin saya sengaja nih, Bapak dan Ibu, saya melihat di apa namanya di video pendek ya, itu ada guru yang tidak boleh masuk MT. Betul. Iya saya lihat. Saya beli kenapa? Kok bisa ya anak-anak hari ini? Kan kita menganggap kan awas kalian anggota di mau diberi nilai kan udah merasa gurunya juga merasa sangat apa terintimidasi ya. Kurikulum Merdeka ya? Merdeka atau namanya? Tapi yang jelas narasi yang disampaikan di dalam video tersebut, murid meminta guru keterlambatannya dengan alasan. Nah itu luar biasa. Kalau selama ini kita ada murid datang masuk ke kelas, alasan nama, ya dibalik. Misalnya Bu Yanti kamu apa ya? Sama si Aldo misalnya. Nah jangan sampai seperti zaman dulu ya. Zaman dulu ketika misalnya ada anak di kelas waktu tahun mungkin Rida juga belum jadi siswa, mungkin masih SD, belum lahir. Tahun 2000 berapa ya? 2006 kalau tidak salah. Ada siswa kalau terlambat, kemudian digemerkan ataupun ditegur oleh siswa, dicabut ya kan, kemudian dicabut itu dipercaya. Hari ini terjadi guru disayang oleh bahkan boleh jadi nanti guru tidak boleh pulang sebelum jam 3 pun jadi gemuk. Bisa jadi kalau misalnya yang murid-murid kita kan banyak melihat dan mendengar banyak masalah,
dan dunia tanpa batas lagi. Mereka bisa menginspirasi. Tapi mudah-mudahan dengan dunia budaya positif kita, semua kita tumbuh dan berkembang di dalam iklim budaya positif. Jadi saling menghargai, saling mengingatkan, tidak saling istilahnya menyandra, ya, menyandra. Itu intinya ya, Bapak dan Ibu. Jadi minimal di sini kita. Dan idealnya di sini restitusi itu kita memposisikan anak, kemudian menggali hal-hal yang kita meyakini bahwa dia meyakini ada nilai-nilai kebaikan yang dia yakini, dan itu kalau kita gali terus dia akan merefleksikan diri bahwa ternyata perilaku dia itu salah, dan mengaku salah itu bukan karena mengakui, tapi karena oh iya benar salah terus kita memancing ataupun menstimulasi dengan sebuah pertanyaan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki diri? Nah itu intinya. Bukan saya, kamu perlu belajar 12 jam, tapi tidak, oh saya supaya mendapatkan nilai yang baik itu saya harus lebih giat belajar. Tumbuh di dalam diri dia. Nah itu yang kita lakukan dalam sebuah restitusi. Nah di hukum ini sangat tidak nyaman, sangat tidak kita harapkan. Tapi unik di sini Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Dihukum oleh penghargaan. Di penghargaan sesungguhnya nah ini sebenarnya penghargaan yang sesungguhnya atau yang hakiki ini sebenarnya ketika seseorang itu berlaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar dapat belajar sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Ya, kita harus tidak berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memiliki untuk melakukannya. Nah ini hukuman ditujukan untuk mengontrol perilaku seseorang yang pada hakikatnya akan menunjukkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Secara tidak akan belajar itu adalah penghargaan sesungguhnya. Terbaca nggak? Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diminta, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapat kepercayaan yang diinginkan. Jika saya melakukan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Penghargaan merusak hubungan. Ketika setelah diberi penghargaan terpuji tidak terlalu banyak, maka yang lain akan merasa iri. Penghargaan menciptakan persaingan yang keras dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk akan berhenti berusaha. Ini penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Maksudnya apa? Penghargaan mengurangi kecepatan. Biasanya kalau kita mengadakan kegiatan lomba ya, bisa di kelas, siapa yang bisa melakukan sebuah pekerjaan dengan waktu hitungan di bawah 10. Nah, saat orang berpacu dengan waktu, logika berpikirnya kemudian perasaannya akan berkecamuk. Orang yang mengejar penghargaan, dia tidak akan memperhatikan ketelitian dan juga detail ya. Yang penting dia sudah bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan dan akan menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya, murid diminta berpikir mengenai hadiah
atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil untuk sebuah puisi. Kreativitas seseorang atau kelompok menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Baca WA. Bersifat hukum. Nah, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul pijar di matanya sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia tidak dapat membaca, dia sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, jadi ini penghargaan sebenarnya intrinsik. Halo, Restitusi sebuah cara menemukan sisi positif. Nah ini apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus berlaku orang lain. Bikin masalahnya aja menyelesaikan itu bisa gitu Pak. Yang mana? Iya, baru bisa berpikir untuk menyelesaikan itu, baru bisa bikin masalah. Ya, Bapak hidup memang berangkat dari satu masalah ke masalah. Hidup itu masalah. Nanti yang tidak ada masalah itu di sini. Oke, gitu ya. Berubah. Oke. Untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kita tidak menjudge ataupun memvonis. Itu jangan pernah terjadi. Kamu pasti anak yang bodoh, anak yang gagal. Tapi yang kita lakukan, ya istilahnya kita besarkan hati dia dulu. Besarkan hati dia. Nah, membesarkan itu dengan kita menggali keyakinan di dalam jiwa dia. Ya. Misalnya gini, kenapa kamu terlambat? Bapak saya bangun itu jam 6. Kenapa bangun jam 6 terus digali? Oh saya tadi malam main game sampai jam berapa? Sampai jam 2. Nah terus kita gali sehingga menimbulkan kalau supaya tidak terlambat di dalam bangun tidur, berarti berangkat ke tempat tidur itu harus lebih awal karena logika itu harus digali kepada dia, logika dia. Ya, seperti itu. Jadi yang saya begini, pokoknya sare jam 2, sare jam 8. Tapi kita tidak gali dulu. Kenapa misalnya orang itu bisa bangun terlambat? Ada sebab akibatnya. Nah, sebab akibat itu akan dia pahami dengan logika. Tujuan restitusi ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Jadi kalau menebus kesalahan seperti saudara kita di seberang sana ya, ada penebus dosa. Dosa itu tidak ditebus. Ya, tapi dosa itu ditaubati. Kemudian apa? Untuk kita belajar dari kesalahan itu untuk tidak lagi terjerumus ke sana. Kan ada sebuah pepatah ya. Keledai itu tidak jatuh, orang pintar itu tidak jatuh ke lubang yang sama, yang seperti keledai. Artinya kalau itu lubang di depan kita, kemudian kita masuk kedua kalinya, berarti kita seperti layaknya keledai. Maka orang yang cerdik itu dia akan mengambil pelajaran dari kesalahan yang pertama. Berarti salah itu boleh, salah itu wajar. Tapi kita belajar dari kesalahan untuk tidak mengulangi yang kedua kali. Yang berikutnya,
memperbaiki hubungan. Nah, memperbaiki hubungan. Jadi inventarisasi masalah itu banyak di antara kita. Ya, kalau ada ibu Rida yang baru bergabung dengan kita sebagai wali kelas itu bisa menginventarisir ya berbagai macam ragam permasalahan yang akan diselesaikan oleh Bu Rida, Pak Arif ataupun Pak Bu Rini. Dan semuanya kita akan menjumpai anak-anak yang luar biasa latar belakangnya. Yang berikutnya adalah tawaran bukan paksaan. Tawaran. Jadi misalnya kamu ingin menjadi apa? Kamu ingin menjadi apa? Ataupun ujang kasih manita sekolahnya yang kamu. Nah itu tidak ada. Kalau tadi misalnya si Aldo, kamu kenapa pakai BNS bisa bilang? Kata dia pengen jadi PNS, maunya jadi PNS. Nah berarti kan kita akan keyakinan untuk menjadi PNS itu yang namanya step yang dia lewati. Jadi walaupun nanti mungkin ada ya bukan berarti saya orang yang mempanggil apa ya profit ya, karena kita belajar di sekolah sangat zaman dulu ya. Ketika menangani zaman dulu kan banyak hukuman, baik mau hukum anak kemudian menjudge anak. Sehingga dalam waktu kita belajar ternyata itu adalah keliru. Perilaku itu tidak tepat. Restitusi untuk melihat ke dalam diri, merefleksi diri dia kepada anak, bukan kepada diri kita. Ya. Kalau diri kita misalnya bahwa anak harus jam 7.30 ada di sekolah, tapi bagi anak jam 7.30 itu berat. Mungkin ada latar belakangnya dia. Kamu ingin menjadi seperti apa? Ini kalimat-kalimat yang bisa kita adopsi ya. Kamu akan terlihat, terdengar, terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu. Seperti tadi misalnya, kamu ingin jadi PNS ya? Kira-kira kalau orang seperti itu, bagaimana perasaan kamu? Ya, bagaimana orang harus melakukan orang lain? Ya, ini biasanya orang yang suka membuli, ya, orang yang suka membuli. Contohnya misalnya begini, di zaman Rasulullah, zaman Nabi kita, Muhammad SAW, ada seorang pemuda sepanjang datang ke Rasul, ya Rasul, saya ingin berzina. Bagaimana? Tapi tidak. Orang Rasulullah tidak diapa-apakan. Begini, pakai teknik restitusi. Oke, baik sini kata. Kamu punya ibu nggak? Punya. Punya saudara perempuan tidak? Punya. Punya nenek tidak? Punya. Sekiranya orang yang kamu jinahi itu adalah orang seperti itu, apakah kamu rela seperti itu? Oh tentu ya. Saya tidak rela karena itu adalah ibu saya, karena itu adalah bibi saya, karena itu adalah adik saya. Dari mulai saat itu dia bertekad untuk tidak mengganggu perempuan yang bukan hak dia. Nah itu restitusi. Atau lagi misalnya ada seorang Al-Badwi tiba-tiba cewek di pojokan masjid kecil, dan tidak lantas dihukum oleh Nabi Muhammad, tapi dipanggil restitusi. Misalnya kalimatnya secara bahasa saya, kenapa kamu kecil sana ya, di pojokan sana? Bukankah ada tempat yang bisa kamu gunakan untuk buang air kecil? Di sini ada tempat. Jadi dijelaskan secara berbeda dia, tidak lantas menjudge ataupun menghukum dia. Oke? Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Nah, restitusi ini adalah cara yang paling baik. Jadi membangun kesadaran dia, membangun komitmen dia, sehingga dia mau memperbaiki diri. Dia memperbaiki diri dan tumbuh dari tanggung jawab dia sebagai seorang pribadi untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, pada akhirnya ini tujuan dari restitusi agar murid kita belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain, ya, menjadi mengomentari diri sendiri, ya.
Ini dalam bahasa kita ini apa nih? Ngaca, masalah. Ya. Jangan sampai begini juga. Ya. Muka apa namanya? Kalau bahasa organisasi itu pandi buruk muka cermin diri. Buruk muka cermin di batin. Tidak. Tapi kita saya buruk. Diri saya itu buruk dalam artian ya perilaku saya buruk. Tapi apa yang kita lakukan dari cermin itu? Saya merefleksi diri, saya harus memperbaiki diri. Bukan berarti ada teman kita ya, ada teman kita memberitahu bahwa kita harus memperbaiki diri. Bukan atas teman kita dijauhi, teman kita diintimidasi, atau teman kita di boykot karena sudah memberikan informasi berkaitan dengan aib kita. Justru yang kita lakukan adalah kita berasal secara diri sendiri. Oke. Keyakinan keras atau kebajikan di kelas apa? Ini keyakinan kelas ataupun nilai-nilai yang kita yakinkan di dalam kelas atau di kelas, nanti kita dapat praktekin ini bukan ini. Seorang akan lebih tergerak semua. Contohnya bisa begini Bapak Ibu. Di awal pertemuan nanti, ya, nah ini disebut dengan keyakinan kelas, ya, bersifat abstrak, pernyataan universal, kemudian dalam bentuk positif. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Kita buat kalimatnya adalah buang sampah pada tempatnya. Jadi jangan gunakan kata jangan. Atau misalnya jangan terlambat, tapi kita gunakan datang tepat waktu. Atau misalnya jangan beli teman, tapi sayangi teman. Jadi kalimat-kalimat itu supaya apa yang bisa kalau yang kita terus perdengarkan, yang ada itu adalah jangan, ya, jangan terlambat. Tadi akan terlambat. Tapi kalau misalnya tepat waktu maka yang antaranya adalah saya kita ngobrol baik, tapi perhatikan ke depan. Yes, kami Islam ya. Jangan berbicara ketika ada pembicaraan. Itu intinya. Seperti itu contohnya ya. Bukan begini, memberi registrasi. Oke ya Bapak Ibu ya. Kita berkontribusi semua, berkontribusi. Nah, bagaimana caranya itu berkontribusi? Caranya misalnya Bapak Ibu wali kelas beli apa nih? Sticky note ya. Sticky note kalau misalnya jauh sticky note pakai kertas gambar. Siapkan kertas plano ataupun apa saja. Silakan tulis hal-hal baik yang harus kita lakukan di dalam kelas. Maka setiap orang akan menuliskan minimal satu misalnya. Misalnya tidak boleh membuli sampai apa. Nanti kita buat dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Jadi semua orang berkontribusi. Misalnya orang lagi 20 berarti ada 30 tulisan. Nanti kita klasifikasikan tuh yang mirip-mirip sama. Nanti setelah itu, apakah mau di print, apakah mau dicetak digital, apakah mau di apa saja, tempelkan di kelas. Jadi kalau misalnya anak-anak yang buang sampah di kelas ini sesuai tidak dengan nilai itu, yang kembali ke sana sesuai dengan kesepakatan itu. Misalnya anak-anak misalnya. Kalau guru misalnya terjadi pergantian pelajaran, ngobrol ya, ataupun keluar secara bergerombol, apakah itu sesuatu yang disebut dengan disiplin? Nah itu kita buat ya seperti itu. Jadi semua orang berkontribusi. Nah prosedurnya ini ya. Jadi semua warga sekolah, baik guru, kepala sekolah,
tata usaha, dan juga semua yang ada di sekolah ini terlibat untuk membuat keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Nah, di APNS nih, harusnya di APNS di Farid dan juga teman-teman kita semua yang terlibat di dalam penanganan kegiatan kesiswaan, sebaiknya ini dilakukan ketika MPLS, baik kelas 7 maupun kelas 8 dan kelas 9. Karena kelas 8 dan kelas 9 juga posisinya sama, mereka mendapatkan kelas baru, wajib kelas baru, maka berlaku kesepakatan kelas yang baru. Ya. Jadi dalam satu pekan itu dibuat semacam orientasi keyakinan kelas, supaya mereka punya kesepakatan, punya kesepakatan yang sama. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, jadi sebenarnya anak-anak kita kalau kita klasifikasikan, mereka berbuat sesuatu yang menurut kita tidak sesuai dengan yang normal. Ini sebenarnya mereka di dalam sekolah ini 5 hal. Bertahan hidup. Jadi semua orang, baik itu orang dewasa maupun anak-anak, ya, mereka termotivasi atau tergerak dengan 5 hal ini. Misalnya bertahan hidup, survival. Ini bertahan hidup ini lebih kepada kebutuhan fisiologi, ya, makan, minum, kemudian hal-hal yang berbau sandang, pangan, ya, dan juga papan. Kemudian kalau anak kita, ya, pingsan itu berarti ada kebutuhan yang bermasalah di sini. Atau misalnya anak itu menjadi apa? Fobia apa misalnya? Fobia guru. Fobia guru berarti ada masalah dengan anak itu. Bisa di kompres untuk kelasnya. Oke, nanti kita kompres ya. Jadi ada di mana? Dunia berkualitas. Orang-orang yang saya terkait dalam hidup Anda ini. Kepada Ibu, coba dibaca ini supaya kita bisa memahami ini. Dunia berkualitas yang Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Anda menyimpan gambaran referensi. Jadi dunia berkualitas itu gambaran yang ada di dalam imajinasi kita. Apa sih seperti apa yang kita lakukan? Nah, jadi dunia berkualitas itu seperti kolase, ya, kolase foto. Dia sedikit saja dan yang bisa memanai diri kita sendiri. Dia visual ini dan sangat personal. Lima posisi kontrol ini ada buku, ada teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Bisa dilihat, saya juga. Nah, segitiga restitusinya adalah tahapan yang kita bisa lakukan ketika kita menghadapi anak. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi jangan sampai anak itu takut dulu dengan kita. Tapi misalnya kita tanya dulu kenapa kamu melakukannya itu, ya. Orang yang berbuat salah pun banyak seperti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi perbuatan ataupun tindakan yang salah, ya. Dan yang ketiga keyakinan, menanyakan keyakinan, ya. Ini segitiga institusi. Ini praktek yang pernah saya lakukan sebagai pengajar Hanis.
tayangan yang ini mencontohkan tentang konstitusi bagaimana menangani misalnya anak yang banyak karena bermasalah di sini bukan benar. Iya. Maaf. Spesial. Dan ini siswa itu berputar bukan hanya siswa loh. Kita pun sama berputar di sini sebenarnya. Anda bermasalah ketika berjasa Mereka berang. bisa Penguasaan. kebebasan Anda tertekan Iya. selama 21 bulan. 350 tahun 350 tahun kebebasan Anda tertekan maka bangkit Kurang saat. Anda Iya. kurang belajar atau kurang kasih sayang di sini Ih, tuh itu tuh. Kayak ya. Hah? Ya, yang jarang piknik di sini, yang jarang piknik. jalan piknik. Pak Andi kurang piknik, kurang piknik, tapi kita disuruh sini sebenarnya. Nah, mudah-mudahan kalau di sini sih sebenarnya, Bapak dan Ibu saya benar Piknik bisa. sana. Yang di tengah ini sudah lewat bagi kita, Sudah. sudah lewat. Artinya tidak ada cerita guru-guru di sini yang tidak makan selama 1 pekan, belum ada. Pakaiannya sudah bagus-bagus, HP-nya sudah iPhone semua misalnya. iPhone, yang iPhone ya. Janganikuan Nah, ini bisa ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita tidak berhenti pada forum ini. Oh, coba. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan budaya-budaya positif sehingga kita bisa menumbuh kembangkan nilai-nilai yang baik di sekolah kita dan hubungan antar personal baik itu guru dengan guru, guru dengan murid, murid dengan murid dan siapapun dengan kita itu akan tumbuh budaya positif saling menghargai, empati, simpati dan tidak ada yang berusaha mungkin mengontrol secara apa caranya Penguasaan. mutlak karena ini tidak ada orang bisa masih secara mutlak kemarin ya karena sebagaimana kita katakan tadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga waktu yang disediakan oleh Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan sekali lagi saya mohon maaf bila ada kata dan perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak semua, pada hari ini kita akan menyepakati sebuah kesepakatan kelas yang kita sebut dengan keyakinan kelas. Jadi, Bapak minta kepada setiap anggota kelas 83 untuk menuliskan kata-kata positif yang setiap orang menuliskan satu kalimat positif yang akan dituliskan ke sticky note ini ya kalian dipersilakan untuk menuliskan kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat positif yang akan kita sepakati di dalam kelas kita. Kemudian setiap orang nanti dipersilakan untuk menempelkan di whiteboard. Nah, setelah kita tempelkan, kemudian kita akan pilih apabila ada kalimat yang sama kita satukan, apabila berbeda kita pisahkan. Kemudian dari serangkaian kalimat-kalimat yang sudah kalian tuliskan tadi, nanti kita akan tuliskan sebagai bentuk kesepakatan atau keyakinan kelas. Paham? Baik, terima kasih. Bapak akan bagikan sticky note-nya.
setiap kalian sudah mengerjakan satu kalimat positif yang diusulkan untuk menjadi keyakinan kelas kita. Ya. Mari kita simak setiap usulan-usulan ataupun kalimat-kalimat yang ada tertulis, dan ini akan menjadi kalimat-kalimat yang akan kalian jadikan kesepakatan bersama. Setuju? Nah, mulai hari ini kalian harus bisa saling mengingatkan bahwa itu adalah kesepakatan kelas kita. Kalau ada yang tidak menepati apa yang kita sepakati, berarti kelas kita itu akan kita setting ulang untuk kesepakatannya. Sepakat? Nanti kalau kita sudah melakukan, silakan tulis ya berdasarkan kalimat-kalimat yang kalian telah. Lanjut, satu orang lagi perempuan. Jadi 3, 4 perempuan. Baik, semua ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya kalian menemukan suasana kelas seperti ini kan? Betul? Ya. Betul. Ini berpakaian rapi. Berarti kalian di sini sebagian besar. Setuju tidak kalau misalnya setiap anggota kelas 83 ini semua berpakaian rapi? Setuju? Siapa sekretarisnya? Apa ya? Tulis ya. Kita sudah punya kesepakatan. Berpakaian bisa tulis mana? Tulis berpakaian. Satu berpakaian rapi. 2 dilarang menontek. Berarti apa itu Pak? Kalau kalimat yang baik itu dilarang menontek berarti mengerjakan tugas secara mandiri. Mengerjakan tugas secara Sa